Pengecer kembali jualan gas 3 kg. Pasokan masih langka. Ex-Bupati Purwakarta diperiksa Kejari. Menikmati cobek ikan nila Koloyong Subang. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, setelah pengecer diperbolehkan kembali berjualan LPG 3 kg, warung di Kampung Ciburial, Bandung Barat kembali mendapat pasokan. Hal ini membuat warga lebih mudah mendapatkan LPG 3 kg. Usai pemerintah memperbolehkan pengecer kembali berjualan LPG 3 kg, salah satu warung eceran di Kampung Ciburial, Kabupaten Bandung Barat, Rabu kemarin sudah kembali mendapatkan pasokan. Meski sudah mulai disuplai kembali, namun menurut pemilik warung, jumlah gas yang didistribusikan masih terbatas. Biasanya dalam satu kali suplai ia mendapatkan 10 tabung gas 3 kg, namun saat ini hanya 5 tabung gas saja. LPG 3 kg di warungnya dijual dengan harga tertinggi eceran, yakni Rp24.000 per tabung. Pengecer juga tidak keberatan jika warungnya harus daftar sebagai subpangkalan sesuai peraturan pemerintah. Insya Allah nanti kalau misalkan diperlukan aturan itu, kita akan coba mengikuti arahan-arahan dari pusat ya, dari pemerintah. Kalau kata pemerintah kita harus bikin subpangkalan, kita akan buka juga, akan dipenuhi kriteria-kriterianya harus seperti apa. Kita ikut prosedur saja. Setuju. Kondisi ini disambut baik oleh warga, mendapatkan LPG 3 kg di warung memudahkan untuk membeli. Terlebih pangkalan gas di lokasi ini cukup jauh sehingga menyulitkan warga membeli gas. Ya harapannya ya udah di warung aja lah, strategis. Yang penting walaupun harganya naik sedikit tapi ada. Kalau di agen kan keluhannya ada yang kendaraan nggak ada yang kendaraan kan ngantrinya neng. Beli gas 1 dari setengah 7 nyampe setengah 11, kadang jam 11. Kasihan kan jauh gitu. Kalau di warung mah kan 24.000 cepat. Gitu. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Hari ketiga pasca Presiden Prabowo perintahkan gas LPG 3 kg dapat kembali dijual pengecer, namun stok gas LPG di sejumlah warung di Kota Bandung masih langka. Stok gas LPG melon di sejumlah warung terpantau kosong. Anda dan juga saudara, hingga hari ini 3 hari pasca instruksi Presiden Prabowo untuk kembali mengizinkan pengecer begitu ya, untuk kemudian bisa menjual gas LPG 3 kg. Namun kami pantau keberadaan gas LPG 3 kg di sejumlah warung di Kota Bandung ini masih kosong. Salah satunya adalah warung tempat kami melaporkan saat ini, Nanda dan juga saudara. Kami bisa perlihatkan ini adalah stok gas kosong. Ini adalah warung yang memang keberadaannya ini tepat berada di dekat Pasar Ujung Berung Kota Bandung, di mana ini merupakan kawasan padat penduduk dan juga banyak pedagang kaki lima yang kemudian biasanya berjualan di alun-alun Ujung Berung yang membeli stok gas LPG untuk berjualan mereka dari warung ini. Agen kami akan ajak Anda berbincang dengan Bu Eis, pemilik warung. Ibu selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bu, ini sudah kosongnya dari 1 minggu yang lalu, betul? Iya, betul. Terakhir datang ini kapan, Bu? Awal akhir bulan. Akhir bulan. Iya. Informasi dari agen yang diberikan seperti apa? Bukan kemarin kan udah ada instruksi kalau LPG 3 kg boleh dijual lagi di warung-warung. Iya.
Katanya mau harus itu seperti biasa lagi dikirim, tapi sekarang ini masih kosong, belum ada yang kirim. Ya. Si ibu beli dari Agenta 18. Oh, masih lah. Iya, masih 18. Di sini dijualnya menjadi berapa, Bu? 21, kadang-kadang 22 gitu. Bu, respon masyarakat gimana sih, Bu? Belakangan ini dalam seminggu yang nyari banyak tentunya, Bu. Seperti apa? Kasihan pada keliling-keliling nyari gas gitu, pada kosong tiap ya. Siapa aja, Bu, yang cari? Yang itu yang jualan, yang kadang-kadang yang dibuat di rumah juga. Kita ke informasi lain, Saudara. Sebuah truk bermuatan PVC plafon terjun dari ruas tol Palimanan Kanci kilometer 180 ke pemukiman warga. Kecelakaan diduga lantaran sopir truk mengantuk. 3 orang dalam truk luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Bangkai truk bernomor polisi E9706AC ini tergeletak di samping rumah milik warga Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu siang kemarin. Truk ini terjun dari ruas jalan tol Palimanan Kanci di kilometer 210. Truk bermuatan material PVC plafon ini melaju dari arah Jakarta menuju Jawa. Diduga sopir mengantuk sehingga menabrak pembatas jalan hingga terperosok ke permukiman warga. Warga bersama sejumlah petugas berusaha menyelamatkan sopir dan kernet. Mereka mengalami luka patah tangan lantaran tergencet. Sana di rumah, terus saya jam 6 kejadian kan, jam 6 langsung saya ke sini, udah mobil kayak gini. Gimana suaranya, Pak? Gua gitu. Jam berapa itu? Jam 6, Pak. Jam 6. Berapa orang yang membunuh Di sini ada orang 3. supir? Supir sama keneknya ada orang 3 aja. Yang rambutnya merah udah dibawa dari sana. Luka-luka, Iya. Pak? Yang satu sih bisa luka-luka, yang itu yang gendut, ininya patah. Ibda Dede Hermanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Cirebon Kota menyebut, diduga sopir mengantuk hingga oleng ke sisi kiri di saat bersamaan tidak ada pembatas jalan hingga membuat truk terjun ke area pemukiman warga. Untuk kecelakaan di Penpen, tepatnya di tol kilometer 210 di Desa Penpen, Kecamatan Mundu, telah terjadi kecelakaan tunggal mobil truk pengangkut PVC, mungkin dalam keadaan mengantuk, akhirnya terposok dan keluar jalur masuk ke pemukiman warga. Untuk korban hanya luka-luka, sekarang dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Sekarang udah dilakukan evakuasi truknya atau Sedang dilakukan evakuasi oleh tim baik anggota Polres Ciko, PJR, dan petugas tol. Warga sekitar menyebut kecelakaan di titik ini sudah kali kedua terjadi. Warga was-was dan khawatir peristiwa ini akan kembali terjadi. Mereka meminta agar pemerintah membuatkan penghalang. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwakarta dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi mobil mewah Innova Hybrid dengan nomor polisi T1507CA. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam. Setelah tidak hadir dalam panggilan pertama, mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika memenuhi panggilan kedua pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Rabu pagi kemarin. Ane yang saat ini menjabat Ketua DPD tingkat 2 Golkar Purwakarta dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus gratifikasi mobil mewah Innova Hybrid dengan nomor polisi T1507CA. Dari website resmi Kejaksaan Negeri Purwakarta, Ane menjalani pemeriksaan dari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun Ane baru meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Rabu malam. Ane datang menggunakan mobil minibus warna hitam bernomor polisi D1036 AJK
Ditanya soal pemeriksaan mantan Bupati Purwakarta itu, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Marta Berliana Parulina yang dikonfirmasi melalui pesan WA, menjawab untuk melihat data dari website resmi Kejari Purwakarta. Sementara mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika yang juga dikonfirmasi melalui pesan WA belum memberikan jawaban. Diketahui Kejari menyita sebuah mobil Innova Hybrid yang diduga sebagai gratifikasi yang melibatkan ASN Pemkab Purwakarta dan mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, informasi mural di kolong jembatan Pasopati Bandung akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Kembali di Kompas Jabar, saudara, ada yang baru dan berbeda di bawah kolong jembatan Pasopati Kota Bandung. Tempat yang tadinya tampak kumuh kini berubah menjadi cantik dan estetik. Di setiap dinding penyangga jembatan layang penuh dengan mural yang indah dan berwarna. Inilah wajah baru kolong jembatan Pasopati Kota Bandung. Di setiap dinding penyangga jembatan layang penuh dengan mural karya seni ternama Kapten John yang menjadikan wilayah tersebut kini terlihat begitu estetik. Selesai direvitalisasi Pemkot Bandung, lokasi ini sudah tidak tampak kumuh. Nantinya terdapat 3 zona di lokasi ini. Zona permainan anak, zona petualang, dan zona seni. Area kumuh dan rawan di bawah jembatan Pasopati kini berubah menjadi ruang publik yang nyaman dan estetik bagi warga. Pemerintah Kota Bandung melakukan pembersihan dan pembangunan fasilitas publik, menambahkan mural seni serta menambah pencahayaan di kawasan tersebut. Warga sekitar menyambut dan berharap setelah ditata bisa dijaga dengan baik. Menurut pribadi saya bagus, ya ada penataan seperti ini. Dari dulu juga mungkin ini cuma rencana mungkin saat ini ya sekarang ini terrealisasi gitu ya. Bagus juga gitu. Ada penertiban nggak kumuh kayak yang lewat-lewat gitu seperti mobil. Ini dulunya seperti apa sih Pak sebelum gini? Ini tuh dulunya sih ya rumah kumuh juga, ada penduduk menjadi ini jadi jembatan ya mungkin pada pindah sekarang mungkin ya lebih bagus gitu sekarang. PJ Wali Kota Bandung Ako Suara berharap dengan revitalisasi kolong jembatan, Kota Bandung ke depan semakin bagus. Di area yang sudah didesain ini walaupun belum selesai gitu ya, tapi kan sudah menunjukkan bagus gitu penataannya. Itu saja, tadi kan materi-materinya yang bahas lebih banyak pada Kota Bandung. Itu. Harapannya? Harapannya Bandung supaya lebih bagus lagi lah ke depan. Supaya segera ya. Setelah dipercantik, diharapkan kolong jembatan Pasopati Bandung menjadi daya tarik dan bisa menjadi ruang terbuka yang nyaman untuk warga. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, cobek ikan nila koloyong khas warung nasi Mang Darsim ini ternyata cukup diminati para pecinta kuliner. Selain rasa bumbu yang terasa pas di lidah, guyuran air panas dan nila goreng yang crispy membuat para pelanggan ketagihan. Saat jam makan siang tiba, warung nasi yang berada di samping gedung DPRD Subang ini selalu dipadati pengunjung. Lokasi warung nasi yang berada di area perkantoran menjadikannya salah satu pilihan tepat untuk beristirahat sebelum melanjutkan pekerjaan. Dari berbagai macam menu yang tersedia, ada satu menu yang menjadi favorit pengunjung. Dia adalah cobek ikan nila koloyong. Kenikmatan cobek ikan nila koloyong ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cobek ikan di tempat lainnya.
Namun, yang menjadi pembeda yakni rasa bumbu yang pas di lidah dengan wangi dan rasa kencur yang mencolok, sehingga membuat tubuh kita menjadi hangat. Pembuatannya pun tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga sangat cocok bagi para pegawai maupun pengunjung dari luar untuk makan siang di tempat tersebut tanpa menunggu lama. Prosesnya dimulai dengan memasukkan bahan-bahan ke dalam cobek seperti bawang merah, kencur, cabai rawit, garam, penyedap rasa hingga sedikit terasi. Semua bahan diulek hingga halus yang selanjutnya disiram dengan air panas secukupnya. Setelah semua bumbu teraduk rata, ikan nila yang sudah digoreng garing dan renyah direndam ke dalamnya. Dan inilah cobek ikan nila koloyong siap disajikan untuk disantap. Ini makan menunya sama cobek nila. Cobek nila apa namanya? Cobek nila koloyong. Kenapa disebut cobek nila koloyong, Mbak? Karena jadi udah digoreng terus cuman dikasih sambal bumbu gitu, dimasukin aja, dikoloyongkeun gitu kalau dari Sunda mah gitu ya. Jadi ada perbedaan dengan cobek nila yang di luar gimana? Perbedaannya tuh ini lebih ini enak banget. Pedesnya kerasa, terus asinnya juga kerasa. Terus yang ngebedain itu tuh bawang gorengnya tuh di sininya banyak banget tuh, jadi wangi, bikin selera makan kita tuh meningkat. Karena di sini itu ada menu yang khas, jadi saya selalu makan siang di sini. Apa menu favorit teteh yang sering makan di sini? Cobek koloyong. Kenapa memilih menu itu? Karena adanya cuma di sini aja, di tempat lain nggak ada. Yang membedakan cobek ini dengan cobek-cobek lainnya apa sih teh? Rempahnya beda, terus ikannya juga beda, ikannya kering. Lebih crispy gitu, kriuk-kriuk. Sementara menurut pemilik warung nasi, menu cobek ikan koloyong menjadi salah satu yang dicari para pengunjung untuk makan siang. Dalam sehari, ia bisa menyediakan 5 kg ikan nila. Menu di sini yang utama disediakan menu cobek. Cobek apa, Pak? Cobek nila sama lele gitu. Selain cobek juga banyak menu yang lain. Kayak balado. Balado itu istilahnya kikil, ceker, apalagi orek sama semur jengkol. Harga satu porsi cobek koloyong cukup terjangkau. Pelanggan cukup membayar Rp15 hingga Rp20.000, tergantung ukuran besar kecilnya ikan. Selamat mencoba. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar olahraga. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, kilas olahraga kita awali dari sepak bola. Telah disetujui dalam paripurna DPR, pemain Oxford United Ole Romeni selangkah lagi sah menjadi WNI. Pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah menilai Ole Romeni bisa saja menjadi kepingan puzzle pelengkap di tim nasional jika mampu cepat beradaptasi dengan tim. Ole Romeni selangkah lagi memiliki paspor Indonesia. Penyerang Oxford United rencananya akan diambil sumpah pada 8 Februari di London. Praktis ini jadi kabar baik untuk timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Australia dan Bahrain. Ole Romeni diharapkan mampu jadi tumpuan tim mendulang gol. Pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah mengamini hal ini. Erwin menilai Ole Romeni yang memiliki posisi natural striker memang dibutuhkan timnas. Apalagi jika pemain 24 tahun ini bisa cepat nyetel dengan tim. Namun Erwin mengingatkan agar ekspektasi pendukung timnas tidak berlebihan.
Pasalnya ini akan jadi beban bagi sang pemain. Apalagi pria berpostur 185 cm juga belum menemukan sentuhan terbaiknya pasca kepindahannya ke Oxford United. Oleh ini ya kita berharap juga gitu ya. Dia posisi striker, mungkin usianya juga lebih senior dibandingkan dengan Rafael gitu ya. Cuma masalahnya di klubnya kan juga nggak selalu dapat tempat jadi starter. Yang bisa menjadi masalah adalah ekspektasi yang berlebihan terus akhirnya bisa menjadi beban ke pemain gitu. Selain Ole Remeni, dalam paripurna DPR juga menyetujui alih warga negara Dion Marks dan Tim Gaypens. Namun keduanya kemungkinan akan dimainkan pada agenda timnas kelompok umur. Angga Nuriski, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. PSSI terus berupaya mendatangkan pemain diaspora asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Sedikitnya ada 10 nama pemain yang akan dinaturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia Putri. Seperti timnas Indonesia Putra, timnas Indonesia Putri juga akan kembali menaturalisasi sejumlah pemain dari Belanda. PSSI dan tim pelatih timnas putri beberapa waktu lalu juga telah datang ke Belanda untuk mencari dan melihat kualitas calon pemain. Hasilnya ada sekitar 10 pemain asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Calon pemain naturalisasi ini menempati posisi penjaga gawang hingga penyerang. Menurut anggota EXO PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, saat ini pengumpulan dokumen sebagai syarat wajib naturalisasi tengah dilakukan PSSI. Target ini kita yang sudah masuk radar itu hampir 10 sebetulnya kalau kita mau benar-benar sesuai dengan nama. Tapi dari nama ini kan kita harus due diligence lagi. Kita lihat apakah ada akarnya yang benar-benar heritage dari Indonesia atau enggak. Itu yang kita sekarang lagi dalami. Belum tentu 10 juga bisa memenuhi syarat semua. Walaupun mereka bilang oke, ada turunan Indonesia, tapi bukti administrasinya harus ada, nggak bisa cuman berdasarkan pengakuan. Ya, itu doakan aja prosesnya bisa lancar dan penambahan pemainnya bisa cepat. Karena kalau untuk berbicara di level ASEAN dengan materi yang ada memang kita butuh banyak tambahan. Salah satu calon pemain naturalisasi asal Belanda, Iris de Roo, bahkan telah datang ke Surabaya untuk memantau pemusatan latihan timnas putri. Tidak adanya kompetisi resmi sepak bola wanita menjadi kendala untuk mendapatkan pemain berkualitas. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, kemenangan Sriwijaya FC atas Persikota Tangerang tidak hanya membuat Laskar Wongkito berhasil meraih 3 poin, tetapi juga mendatangkan rezeki bagi para pemain dan pelatih. Sebagai bentuk apresiasi, pengusaha dan insan olahraga di Kota Palembang memberikan bonus bagi SFC. Kemenangan pada laga keempat di babak playoff degradasi Liga 2 musim 2024-2025 membawa berkah bagi pemain dan pelatih Sriwijaya FC. Sebagai bentuk apresiasi, pengusaha dan insan olahraga di Kota Palembang mengucurkan bonus puluhan juta rupiah kepada skuad SFC. Para pemain dan pelatih membutuhkan perhatian dari semua pihak agar terus termotivasi untuk meraih hasil maksimal di setiap laga. Mereka berharap manajemen tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk segera membayarkan tunggakan gaji. Alhamdulillah masih banyak yang peduli sama kita kondisi seperti ini kan. Ya, apa yang kita dapat kita syukuri hari ini. Harapannya para manajemen buka mata lah pada kami. Kami sudah berjuang mati-matian di sini. Semoga ada feedbacknya buat kami. Dengan adanya kemenangan-kemenangan seperti hasil seperti kan memancing para pengusaha itu agar ini loh Sriwijaya mereka masih bisa bangkit. Ada mungkin nanti berikutnya kita akan mengajak lagi kalangan dari pengusaha untuk ikut memperhatikan Sriwijaya FC. Sriwijaya FC berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Persikota Tangerang di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas, pamit undur diri. Sampai jumpa.